Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama Nopianingsi, NIM 2155045504. Di sini saya akan memaparkan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Leverage dan Profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi. Dengan dosen pembimbing beliau Ibu Tuti Zakiah SEME. Di sini ada bab yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Sedangkan di bab 2 ada kajian pustaka yaitu yang berisi tentang tinjauan teori, penelitian terdahulu, hubungan antar variabel, model empiris, dan hipotesis. Kemudian ada di bab 3 yaitu metode penelitian. Bab 1 pendahuluan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 mengalami tantangan baik secara global maupun nasional. Ekonomi global mengalami perlambatan dan diperkirakan terus berlangsung hingga tahun 2023. Ekonomi global terus melambat sejak pemulihan pasca pandemi COVID-19. Yang kedua ada tren pertumbuhan ekonomi kembali positif didukung oleh meningkatnya konsumsi domestik, penguatan ekspor, serta program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang dijalankan pemerintah. Kemudian, fenomena industri manufaktur dan ekonomi Indonesia yang mengalami peningkatan terlihat dari data Purchasing Managers Index atau PMI Indonesia yang terus meningkat sejak tahun 2022. Pada bulan Januari 2023, indeks PMI mencapai 51,3% dan naik menjadi 53,9% pada bulan Agustus 2023. Ya, di sini ada grafik tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana berdasarkan gambar di samping menunjukkan grafik pertumbuhan PDB dari Q1 2022 hingga kuartil 2 2023, memperlihatkan pola pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung stabil meskipun ada sedikit fluktuasi. Selama periode tersebut, pertumbuhan berada pada kisaran 5,1% hingga 5,73%. Puncaknya itu terjadi pada kuartil 3 2022 dengan pertumbuhan sebesar 5,73% yang mencerminkan lonjakan pasca pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19. Namun, pada kuartil 4 tahun 2022, pertumbuhan menurun menjadi 5,01% karena penurunan aktivitas musiman dan perlambatan ekonomi global. Meskipun di tahun 2023 memasuki tahun 2023, perekonomian menunjukkan stabilitas dengan pertumbuhan sebesar 5,04% di kuartil 1 dan meningkat tipis menjadi 5,17% di kuartil 2, yang menggambarkan daya tahan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global seperti inflasi, ketidakpastian geopolitik, dan kebijakan moneter yang lebih ketat di berbagai negara. Pertumbuhan tertinggi pada kuartil 3 tahun 2022 didukung oleh konsumsi masyarakat selama libur Lebaran serta peningkatan aktivitas di sektor perdagangan dan transportasi seiring pelonggaran pembatasan pandemi. Sebaliknya, penurunan pada kuartil 4 tahun 2022 disebabkan oleh menurunnya kegiatan ekonomi setelah musim belanja dan melemahnya ekspor akibat menurunnya permintaan global, khususnya dari Tiongkok dan Eropa. Di kuartil 1 dan kuartil 2 tahun 2023,
Stabilitas pertumbuhan dipengaruhi oleh belanja pemerintah, konsumsi rumah tangga yang kuat, dan investasi, meskipun ekspor masih terdampak fluktuasi harga komoditas internasional. Selanjutnya ada price book value atau PBV, membandingkan harga di pasar dengan nilai pada buku suatu saham untuk perusahaan yang akan dikelola dengan baik. Pada rasio ini seringkali lebih besar dari satu, artinya nilai pasar saham jadi lebih besar daripada nilai bukunya. Makin tingginya rasio price book value, semakin banyak investor menilai bahwa perusahaan yang relatif terhadap uang yang mereka investasikan di dalamnya. Menurut Budi Dharma et al. Tahun 2021, berikut di samping adalah rata-rata PBV perusahaan manufaktur pada periode 2022 sampai 2023. Yang menunjukkan grafik rata-rata PBV pada perusahaan manufaktur pada tahun 2022. Grafik menunjukkan rata-rata sebesar 2,62, sedangkan pada tahun 2023 rata-rata PBV mengalami peningkatan 5,78%. Meningkatnya PBV disebabkan oleh adanya stabilitas ekonomi, pertumbuhan PDB, dan kebijakan pemerintah yang mendukung sektor manufaktur untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam industri. Kondisi ekonomi yang kondusif mendorong peningkatan permintaan produk manufaktur yang pada akhirnya dapat meningkatkan PBV perusahaan. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Nilai perusahaan atau firm value merujuk pada bagaimana pasar menilai keseluruhan harga sebuah perusahaan. Nilai ini sering dianggap sebagai indikator utama keberhasilan kinerja perusahaan karena mencerminkan harapan investor terkait prospek pertumbuhan, kemampuan menghasilkan laba, dan tingkat risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian di sini ada rumusan masalahnya, ada 4, yaitu yang pertama, apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah kebijakan dividen mampu memoderasi leverage terhadap nilai perusahaan? Kemudian yang terakhir, apakah kebijakan dividen mampu memoderasi profitabilitas terhadap nilai perusahaan? Yang selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, periode analisis data dilakukan pada tahun 2000 menggunakan periode tahun 2022 hingga tahun 2023. Yang ketiga, variabel-variabel penelitian. Yang pertama ada leverage diukur dengan rasio DER. Yang kedua ada profitabilitas diukur dengan rasio ROA. Yang ketiga ada nilai perusahaan diukur dengan rasio PBV. Yang terakhir ada kebijakan dividen diukur dengan rasio DPR. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini diantaranya yaitu yang pertama mengetahui pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. Yang kedua ada mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga mengetahui kebijakan dividen mampu memoderasi leverage terhadap nilai perusahaan. Yang keempat mengetahui kebijakan dividen mampu memoderasi profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian, yaitu secara teoris dan praktis. Yang pertama ada manfaat secara teoris, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta menambah referensi pandang mengenai pengaruh leverage
dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi. Yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama di sisi bagi peneliti, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pandangan peneliti mengenai pengaruh referensi dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi serta mendalami pemahaman penulis mengenai keterampilan karya ilmiah. Yang kedua ada bagi stakeholder. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi akuntan perusahaan, manajemen keuangan perusahaan, analisis keuangan, investor, maupun kreditor dalam mengambil keputusan. Ya, selanjutnya ada bab 2 tentang tinjauan teori. Di sini saya menggunakan dua teori, yaitu teori signaling dan teori agensi. Di mana signal atau isyarat adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan di masa yang akan datang. Brigham dan Houston tahun 2026. Kemudian ada teori agensi. Teori agensi yaitu teori keagenan. Merupakan teori yang mempelajari tentang hubungan antara prinsipal pemilik dan agen atau agen. Menurut Jensen dan Mackling tahun 1976 mengatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih dari individu, yaitu pemilik pemegang saham, memberikan wewenang kepada agen atau manajer untuk bekerja atas namanya dan mendelegasikan kekuasaan kepada agen untuk membuat keputusan. Yang ketiga ada nilai perusahaan. Menurut Brigham dan Housen tahun 2011, nilai perusahaan diartikan sebagai nilai pasar, karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, semakin tinggi pula nilai perusahaan. Sehingga nilai perusahaan adalah salah satu hal yang sangat penting untuk diketahui. Selanjutnya ada yang keempat yaitu leverage. Leverage merupakan penggunaan aktiva dan sumber dana oleh perusahaan yang diperoleh dari pihak ketiga atau kreditur yang memiliki biaya tetap atau beban tetap yang ditanggung perusahaan dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham menurut Kamsir tahun 2015. Leverage adalah rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan. Selanjutnya ada profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau profit pada tingkat penjualan aset dan modal saham tertentu. Menurut Kamsir tahun 2016, profitabilitas ialah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba dalam jumlah besar. Yang keenam atau yang terakhir yaitu ada kebijakan dividen, merupakan kebijakan yang diambil oleh perusahaan untuk memutuskan apakah akan mendistribusikan laba perusahaan kepada pemegang saham atau dicadangkan sebagai laba ditahan. Dengan meningkatkan pembayaran dividen, investor mungkin mengantisipasi bahwa perusahaan akan terus menghasilkan laba dengan meningkatkan pembayaran dividen. Kemudian di sini ada penelitian terdahulu yang mendukung judul yang saya angkat. Yang pertama yaitu leverage terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Aziz dan Sari pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Sofita pada tahun 2023 yang menyatakan leverage berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
Namun penelitian yang dilakukan Yanti dan Andi tahun 2022 berbeda yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kedua, ada profitabilitas terhadap nilai perusahaan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan Fitriana tahun 2022 yang menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan Yale tahun 2022 yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai suatu perusahaan. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Sofita pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yanti et al. Tahun 2022 menyatakan hal yang berbeda di mana profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada kebijakan dividen mampu memoderasi leverage terhadap nilai perusahaan dan kebijakan dividen mampu memoderasi profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al. Pada tahun 2020 menyatakan bahwa kebijakan dividen mampu memoderasi leverage dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan Yale pada tahun 2022 juga menyatakan bahwa kebijakan dividen mampu memoderasi profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Syah dan Aris juga menyatakan bahwa kebijakan dividen mampu memoderasi leverage dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Kemudian ada hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel yang pertama yaitu ada hubungan variabel leverage terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi leverage berarti semakin tinggi pula resiko keuangan suatu perusahaan. Menurut Sugiharto dan Amana tahun 2020, rasio ini memperhitungkan antara hutang dan ekuitas perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori signaling yang mana semakin tinggi nilai leverage, maka nilai perusahaan juga akan semakin tinggi. Yang kedua ada hubungan variabel profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas merupakan pengaruh positif terhadap profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori signaling bahwa pembayaran dividen akan menjadi suatu sinyal positif dari manajemen yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang masa depan suatu perusahaan berdasarkan tingkat profitabilitas yang terbentuk dan secara langsung akan meningkatkan nilai perusahaan yang ditandai dengan semakin meningkatnya harga saham. Hubungan yang ketiga yaitu ada hubungan variabel kebijakan dividen mampu memoderasi leverage terhadap nilai perusahaan. Investor cenderung bereaksi positif terhadap utang ketika perusahaan mampu mengelola arus kas pada masa depan yang lebih baik. Perusahaan perlu lebih sering menggunakan hutang jika ingin dapat mempertahankan arus kas pada masa depan. Dengan begitu, investor berasumsi bahwa perusahaan memperhatikan keberhasilan pemegang saham. Yanti et al. Tahun 2022. Hal ini sejalan dengan teori agensi. Yang keempat yaitu ada hubungan variabel kebijakan dividen mampu memoderasi profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Kebijakan pembayaran dividen yang dipilih oleh manajemen bisnis kepada pemegang saham akan semakin meningkatkan nilai perusahaan, maka diperkirakan kebijakan dividen akan memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan ketika menjadi pemoderasi. Dewi et al. Tahun 2021. Hal tersebut sejalan dengan teori agensi. Selanjutnya ada metode empiris. Di sini ada
H1 sebagai reference berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, H2 profitabilitas yaitu berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 3, kebijakan dividen dapat memoderasi reference terhadap nilai perusahaan. Yang keempat yaitu hipotesis 4, kebijakan dividen dapat memoderasi profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Yang selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Objek dan subjek penelitian. Objek yaitu data laporan keuangan dengan rasio leverage, profitabilitas, kebijakan dividen, dan subjeknya yaitu dan nilai perusahaan. Subjeknya yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI periode 2022 sampai dengan 2023. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel independennya yaitu ada 2, reference sebagai X1, profitabilitas sebagai X2. Dan variabel dependennya yaitu nilai perusahaan Y. Sedangkan variabel moderasinya kebijakan dividen dengan simbol Z. Selanjutnya ada instrumen atau alat pengumpulan data. Data yang digunakan atau yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia merupakan data sekunder. Yang selanjutnya ada data dan teknik pengumpulan data. Jenis data sekunder yang diperoleh dalam bentuk laporan keuangan tahunan maupun annual report perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Teknik pengumpulan datanya yaitu studi literatur, referensi umum dari artikel, buku, dan jurnal ilmiah. Sedangkan sumber sekunder dikumpulkan dengan mengunjungi website Bursa Efek Indonesia dalam website www.idx.co.id. Kemudian ada populasi dan sampel-sampelnya yaitu yang pertama perusahaan manufaktur yang listing di tahun 2022 sampai tahun 2023. Yang kedua ada perusahaan tersebut telah menerbitkan laporan keuangan dan memiliki kelengkapan data selama periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Yang terakhir yaitu perusahaan manufaktur yang membagikan dividen selama periode tahun 2022 sampai tahun 2023. Kriteria pengambilan sampelnya yaitu yang pertama ada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu berjumlah 286. Sedangkan perusahaan yang menerbitkan laporan keuangannya pada tahun 2022 sampai tahun 2023 itu sebesar 281. Perusahaan manufaktur yang tidak membagikan dividennya sejumlah 220 sehingga sampel penelitian saya berjumlah 61. Periode penelitian 2 tahun sehingga jumlah data penelitian yang digunakan sebanyak 122. Selanjutnya yaitu teknik analisis. Yang pertama, program SPSS 25 dan Microsoft Excel tahun 2029. Analisis statistik deskriptif. Untuk ujinya yaitu uji klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, yang ketiga uji autokorelasi, yang keempat ada uji heterokedastisitas. Analisis regresi linear berganda ya. Ada juga analisis regresi moderasi yaitu uji residual. Yang terakhir ada uji hipotesis. Yang pertama uji parsial atau uji T. Yang kedua ada uji koefisien determinal atau R2. Sekian presentasi proposal seminar yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata atau kesalahan, kehilafan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.